Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini tuh saya akan memberikan sebuah alur cerita film horor kepada kalian yang berjudul 40 Hari. Film ini itu diproduksi oleh channel YouTube DDG Production ya. Kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi untuk menonton video aslinya atau film lengkapnya gitu loh ya. Ini pokoknya film bagus banget kata saya. Kalian wajib banget buat nonton film aslinya. Oke, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Di awal film kita disuguhkan kata-kata dalam banyak tradisi ada kepercayaan bahwa jiwa masih tinggal di dunia selama 40 hari setelah kematian. Tapi bagaimana jika yang tinggal adalah yang tidak diundang? Ini adalah Fahmi. Dia sekarang sedang ada di gudang suatu pabrik mungkin ya, nggak tahu pabrik atau toko teman-teman ya, antara itulah. Nah, jadi di sini Fahmi itu menghampiri gudang tersebut karena dia itu mencocokkan dengan gambar yang ada di kertas di tangannya gitu loh. Kenapa ya memang? Karena ternyata bapaknya itu bundir di situ teman-teman. Jadi si bapak ini katanya sudah berjanji kepada si Fahmi akan menemuinya di situ ketika pas udah 40 hari kematiannya. Dan di sini pun Fahmi berbicara bahwasanya dia sudah tidak kuat lagi tinggal dengan ibunya itu dan dia kangen dengan bapaknya. Tapi ternyata tanpa Fahmi sadari di pinggirnya itu ada seseorang dong. Waduh, siapa itu? Dan di sini Fahmi pun nekat untuk menunggu bapaknya di gudang tersebut sampai suatu ketika ada yang nongol dong. Aduh, creepy sekali teman-teman. Siapa di sini yang nggak sadar? Tolong komen. Dan di sini tiba-tiba ada yang manggil Fahmi. Fahmi anakku katanya. Terus di sini Fahmi nyangka itu bapaknya gitu loh. Sehingga dia pun terhasut ya teman-teman untuk masuk ke dalam gudang itu karena disuruh bapaknya buat masuk ke dalam gudang itu. Padahal mungkin kita sudah tahu ya siapa itu sebenarnya. Siapa juga itu yang lambai-lambain tangan di dalam gudang tersebut. Setelah sekian lama mencari bapaknya di dalam gudang tidak kunjung ketemu. Tetapi tiba-tiba ada suara wanita yang datang dari kegelapan. Ngapain kamu cari bapak? Bapakmu itu sudah mati katanya gitu. Dan wanita itu sangat wajahnya menyeramkan. Dan kata wanita itu bapakmu itu bundir di sini. Terus tiba-tiba Fahmi memanggilnya ibu. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah ibunya Fahmi sudah meninggal atau memang ibunya Fahmi masih hidup gitu kan ya? Karena ini kita sudah bisa mengetahui ini adalah sosok hantu. Dan Fahmi pun langsung saja ingin keluar. Tetapi tiba-tiba dan belum sampai situ saja, Fahmi pun pas keluar tiba-tiba dikagetkan oleh sosok bapaknya yang sudah wafat dong di situ. Dan yap, tiba-tiba di akhir film kita diperlihatkan seorang Fahmi yang ingin keluar dari gudang tersebut tapi tidak bisa. Dan seketika kita pun diperlihatkan seorang paranormal yang bernama Wulan sedang mencari keberadaan Fahmi di gudang tersebut. Berarti kita bisa simpulkan Fahmi tiba-tiba menghilang di gudang itu. Dan kita pun diperlihatkan seorang Fahmi yang sudah dalam keadaan berbeda dan sangat menyeramkan. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah alur cerita filmnya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan alur cerita filmnya. Takut kalian masih ada yang belum paham. Nah, jadi di sini bapaknya Fahmi ini ceritanya sudah bundir di gudang tersebut. Dan bapaknya Fahmi ini berjanji akan menemuinya di gudang itu ketika sudah wafatnya 40 hari gitu loh. Sebelum meninggal ya, ini berarti hitungannya ceritanya. Nah, si Fahmi pun kan ke situ nih teman-teman ya buat nemuin bapaknya. Malah tahu-taunya nemu jin atau nemu setan yang bukan
bukan arwah dari bapaknya itu gitu. Jadi arwah jahat yang ada di penunggu situ gitu, arwah jahat penunggu itu yang menyerupai ibunya gitu kan, yang menyerupai juga bapaknya gitu. Jadi di sini ya Fahmi tersesat di gudang tersebut ya, gara-gara si jin itu gitulah, dari jin itu gitu teman-temannya. Dari ya kesimpulannya sih seperti itulah ya, tapi kalian bisa melontarkan pendapat kalian sendiri di kolom komentar, oke? Dan pada intinya yang namanya arwah sih udah ada di alamnya ya. Jadi kalau di semasa dunia lagi, jadi kalau di dunia ini, di kehidupan nyata, tiba-tiba ada orang ya atau arwah cenah ngakunya arwah dari keluarga kalian atau keluarga saudara segala macam, itu bukan arwah teman-teman, tapi itu sosok jin atau setan gitu kan ya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa melontarkan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Mungkin sekian alur cerita filmnya, kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ngomongnya agak kebeliwet ya, wajar saja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.